Oh, enggak setahun, 2 tahun, Mbak. 6 tahun, hampir 7 tahun. Jadi saya sudah nggak tahu lagi udah berapa pengadilan yang udah saya jalankan. Mungkin lebih dari 15 kali pengadilan. Dan setiap kali pengadilan tuh hakimnya kebetulan selalu sama gitu. Karena jadi dia juga melihat perkembangannya saya. Dan pernah dia bilang kenapa nggak Anda menyerah aja sih gitu kan. Ya, nama saya Dwi Haryani, tepat 13 tahun, mau 14 tahun di Jerman. Saya bekerja saat ini sehari-hari sebagai human resource, kayak sampai di Jerman tentu saja, karena dulu menikah dengan orang Jerman, kita ketemu juga gak lama, waktu itu juga di Singapura sebentar, kemudian seperti biasa online jarak jauh, dan akhirnya saya akui saya salah duluan, saya hamil duluan, kemudian dia urus segala sesuatunya dan saya sampai di Jerman, menikah di Jerman dalam keadaan udah hamil besar, yang udah 7-8 bulan hamil besar, dan sampai di Jerman, menikah di Jerman, dan bulan kemudiannya di bulan September melahirkan anak. Saya udah pisah nih, berpisahnya pun juga menyakitkan sekali gitu kan, anak saya diambil waktu itu, jadi saya disuruh belanja gitu kan ya ke supermarket, begitu saya pulang itu kunci pintu udah diganti semuanya, anak saya udah diambil dan saya nggak bisa masuk rumah gitu. Jadi aja saya nggak punya apa-apa, nggak punya paspor, nggak punya apa-apa, semua dibuang begitu saja sama mereka. Ya udah, jadi saya punya tetangga orang Jerman dan dia nolong saya untuk masuk ke Frauenhaus gitu kan. Jadi Frauenhaus itu kayak tempat penampungan rumah aman lah ya. Dari Frauenhaus tersebut, jadi saya juga dibantu bagaimana mengumpulkan informasi apa yang harus saya lakukan dan gimana cara mengambil pengacara. Mungkin juga karena anak saya waktu itu masih kecil ya, masih 15 bulan diambil ininya waktu waktu diambilnya. Jadi mereka harus menentukan secara cepat ini anak harus jatuh ke tangan siapa yang lebih baik dan lebih aman. Tentulah tidak ke saya karena satu saya kan nggak punya hak izin tinggal yang jelas. Kedua kan saya juga nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Jadi mereka pasti berikan ke mereka karena ya mereka kan udah punya semuanya karena mereka juga di sini kan gitu loh. Jadi itu yang memberatkan pada awalnya gitu. Oh, enggak setahun, 2 tahun, Mbak. 6 tahun, hampir 7 tahun. Jadi saya sudah nggak tahu lagi udah berapa pengadilan yang udah saya jalankan. Mungkin lebih dari 15 kali pengadilan. Dan setiap kali pengadilan tuh hakimnya kebetulan selalu sama gitu. Karena jadi dia juga melihat perkembangannya saya. Dan pernah dia bilang kenapa nggak Anda ini aja sih, menyerah aja sih gitu kan. Bahkan 6 tahun itu benar-benar saya beratnya ya karena saya double semua kan, pengacara saya lumayan cukup bagus, orang Jerman juga, tapi dia tahu ini hal paling nggak mungkin, tapi kalau kamu percaya dan kamu mau menjalankan apa kata saya, kemungkinannya kecil, tapi tetap ada kemungkinan. Terus saya bilangnya, saya ini ibu gitu kan, dan saya percaya nggak ada yang nggak mungkin dalam Tuhan, karena saya juga orangnya sangat percaya Tuhan gitu kan. Jadi udah katakan pada saya apa yang saya harus lakukan dan saya lakukan, walaupun itu kemungkinan pun sangat kecil. Oke, dan dia bilang kamu harus les bahasa secepat mungkin, kamu harus punya pekerjaan, kamu harus punya rumah sendiri, masa bukan rumah beli, yang maksudnya punya rumah tinggal yang kamu bisa apa namanya bewijs, yang bisa kamu buktikan ke pengadilan, dan itu harus kamu kejar gitu, karena kalau tidak ya mereka tidak akan kasih anakmu balik. Terus ya udah saya kerja, saya les bahasa Jerman, terus saya juga melakukan apa yang pengadilan bilang gitu kan, apa namanya Umgangsrecht. Waktu itu saya cuma hanya punya Umgangsrecht, ketemu anak selama 2 minggu sekali, dan saya harus pergi kira-kira 400 kilometer bolak-balik gitu. Dan itu saya lakukan selama 6 tahun lamanya. Udah, jadi yang saya lakukan, saya ambil pengacara, parawan host yang membantu. Kemudian dia bilang, kalau kamu mau berjuang sendiri gitu kan, berarti kamu, dan kalau memang, karena itu tadi, apa namanya, izin tinggal di Jerman itu belum ada yang benar-benar fast gitu ya, belum fix, dan saya nggak bisa dapat bantuan waktu itu secara finansial dari pemerintah Jerman. Karena kalau nggak saya lakukan itu semua juga terancam Aufenthalt saya, apa namanya, izin tinggal saya juga terancam, karena buat apa kamu di sini? Kan kamu nggak ada alasan lagi, kamu kan udah nggak punya hak asuh anak, kamu nggak bisa membiayai dirimu sendiri, jadi silakan tinggalkan Jerman. Dan itu membuat saya dendam kesumat gitu, maksudnya membuat saya marah, tapi marahnya saya arahkan untuk menantang gitu. Jadi apa sih yang kamu butuhkan supaya saya bisa memenangkan hak asuh anak saya gitu. Jadi saya itu tadi saya double semuanya. Saya punya pekerjaan full time, saya ambil pekerjaan lagi part time, terus saya belajar bahasa Jerman, terus saya bayar sendiri semua pengacara segala macam. Belum belum ada 2 tahun lah di Jerman. Jadi terancam juga dengan
izin tinggal di Jerman gitu loh. Karena saya belum ada pekerjaan, nggak punya hak izin tinggal yang fix di Jerman, anak juga diambil, finansialnya tuh harus saya sendiri dan saya lakukan langsung saya bekerja. Jadi saya bekerja sambil les bahasa Jerman, yaitu sambil mengurus semua apa yang dibutuhkan pengacara supaya saya bisa terus-menerus memperjuangkan hak asuh anak saya. Terus ya tantangan terbesar ya satu diri sendiri, saya harus bisa mengkontrol emosi saya sendiri. Kedua, memang tantangan bahasa, saya harus cepat sekali bisa menguasai bahasa Jerman. Tiga ya memang mereka membantu secara informasi, tapi untuk semuanya itu kita harus jalankan semua sendirian gitu. Kita harus berangkat sendiri, kita harus cari pengacara sendiri, kita harus ke apa namanya birokrati pemerintahan itu juga ngurus sendiri. Itu sih yang sangat amat berat dan buat saya pertolongannya pun juga kalau pengalaman saya pertolongannya hanya seminimal itu aja gitu loh, nggak sampai yang benar-benar dituntun bagaimana caranya tuh enggak gitu kan. At the end saya harus semua memperjuangkannya benar-benar sendiri. Itu tadi yang pertama, step pertama kalau kamu menghadapi kekerasan rumah tangga atau nggak cocok lagi sama suami atau apapun itu yang memang udah nggak kuat lagi gitu. Mending keluar, kamu harus cari namanya Frauenhaus. Frauenhaus itu seperti kayak rumah penampungan untuk perempuan yang mengalami kekerasan, baik corporally secara fisik dan juga apa namanya mental gitu kan. Itu di Frauenhaus itu nanti juga ada orang yang membantu bagaimana menyiapkan apa namanya mental kamu gitu dan mereka kasih tahu step-stepnya apa gitu kan mereka kasih tahu nih kamu harus ngambil pengacara nih dan dilihat kasus kamu seperti apa apakah kamu sudah punya izin tinggal yang tetap di Jerman atau belum terus kalau belum kamu langkahnya harus bagaimana gitu kan nanti kalau kamu misalnya udah izin tetap udah ada kamu harus diarahkan ke les bahasa Jerman dulu gitu kan les bahasa Jerman juga kamu harus jalanin kalau kamu nanti juga ada dari hukum pemerintahnya dibilang kamu boleh ketemu anak misalnya diatur 2 minggu sekali itu juga kamu juga harus jalanin itu mereka pasti bantu mereka kasih tahu step-step awalnya tapi seperti saya bilang, kamu harus melakukan itu sendiri gitu loh. Dan memang disiplin dirinya itu di situ memang harus ditantang sekali dan nggak ada waktu untuk kita menangis atau apa ya boleh ya menangis apa namanya namanya orang sedih gitu kan. Cuma sekali lagi di Jerman itu mereka nggak terlalu bisa intens membimbing kamu secara psikolog apa namanya untuk itu ya. Mungkin hanya melalui pembicaraan-pembicaraan yang itu tadi yang apa yang kamu harus lakukan gitu kan. Tapi untuk berteroyong untuk membimbing kamu secara psikologis sih menurut saya sih nggak optimal ya. Dan juga harusnya ada satu wadah yang memang memayungi atau melindungi perempuan-perempuan Indonesia yang di Jerman, at least untuk mengedukasi mereka kalau mereka menghadapi hal seperti ini, mereka melakukannya apa gitu, step-stepnya apa gitu kan. Langkah pertama sekali ya kalau saya sih saya langsung tanya diri saya sendiri gitu kan. Nggak usah teriak-teriak minta tolong dulu ke yang lain, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Kalau kamu mau menghadapi KDRT ya kamu mesti keluar dari rumah itu. Kalau udah nggak bisa lagi kamu tampung, udah nggak bisa lagi kamu kamu apa namanya kamu lalui ya udah keluar dan saya minta bantuan di Frauenhaus dan mereka kasih tahu step-stepnya mereka kasih saya pengacara ya udah saya turutin apa kata pengacara saya step by step gitu loh dan itu memang penting kamu mesti harus disiplin diri sendiri dulu kalau kamu nggak disiplin diri sendiri dulu ya susah pengacara pasti nggak salah ngasih tahu ya memang ada pengacara yang nggak bagus ada yang bagus cuman kalau kalau kamu tahu pengacara paling nggak kasih tahu hak-hak kamu apa kewajiban kamu juga apa dan itu mesti tahu dulu jadi kita bisa susun strategi dari awal gitu walaupun setelahnya ketika saya sudah bekerja dapat surat lagi saya harus bayar lagi semua yang kemarin-kemarin bertahun-tahun lalu yang saya ambil dari pemerintah itu ternyata tidak gratis ketika kamu sudah bisa berdiri di kaki kamu sendiri mereka pasti kasih lagi tuh apa namanya tagihan dan kamu pada akhirnya harus bayar lagi walaupun kamu juga bayar pajak pengennya tuh tetap punya value dirimu sendiri entah kamu maksudnya mau di Indonesia kah mau di luar negeri kah value dirimu sendiri dulu yang kamu harus benar-benar tinggikan gitu loh. Jadi kamu mesti siap dengan segala kemungkinan itu. Tinggikan value-mu. Jadi perempuan Indonesia tuh mesti belajar jangan cuma dilihat enaknya menikah dengan bule ke luar negeri tanpa mereka tahu ada resikonya lo, ada bahayanya lo, gitu loh. Juga ada memang hal-hal yang kamu juga mungkin juga harus telan lo gitu kan. Dan itu yang mungkin mereka nggak berpikir panjang gitu kan ya.